sebagai moderator dan suami satu. Saya Muhammad Ali Famiamar sebagai dokter. Saya Muhammad Andra Putra sebagai anak kembar dan asisten. Pada suatu hari, ada sebuah keluarga yang baru pindah ke komplek lanjutnya. Keluarga ini sudah berusia 18 tahun pernikahannya dan dikaruniai anak kembar cowok cewek yang sudah berusia 14 tahun. Sewaktu keluarga baru sedang menyapu halaman dan ditemani dengan suaminya yang membaca majalah, ada sepasang pasutri yang umur pernikahannya masih seperti jagung melewati halaman rumah mereka, dan kebetulan rumah mereka bersebelahan. Baru pindah rumah ya? Iya mbak, kita baru pindah kemarin. Walah, kenalin saya Santi. Ini suami saya Mas Radit. Walah, iya mbak, kenalin saya Riri. Ini suami saya Mas Lebel. Monggo mampir dulu ke rumah saya. Ya gimana kalau ngobrolnya di dalam saja? Mereka pun masuk ke dalam kediaman keluarga cemara, dan istri satu menyajikan hidangan untuk tetangga baru. Lomba kok repot-repot? Enggak kok mbak. Monggo, monggo. Monggo diminum. By the way, nanya kembar ya mbak? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Canda mbak, iya mbak. Emang ya mbak, kembar cowok cewek lagi ya? Loh kan saya hoki bikin anaknya mbak. Kok bisa sih bikin anak kembar tuh? Terjadinya bayi kembar itu berdasarkan asal-usul zigot. Maksudnya apaan mbak? Kelahiran kembar dapat terjadi saat dua sel telur yang berbeda dibuahi oleh dua sel sperma. Meski begitu, bayi kembar dapat terjadi karena satu sel telur dibuahi oleh satu sel sperma. Apa kembar itu cuma identik? Kembar itu ada dua macamnya mbak, kembar fraternal dan kembar identik. Oh iya mbak, apa bedanya kembar fraternal dan kembar identik? Oh kalau itu biar suami saya saja yang menjelaskannya. Ini macam Pak, kembar identik itu terbentuk dari satu zigot yang membelah menjadi dua embrio. Sementara kembar fraternal terbentuk dari dua zigot yang terbentuk dari dua sel sperma dan dibuahi oleh sel telur. Bagaimana itu proses terjadinya bayi kembar fraternal dan identik? Kalau prosesnya melalui pembuahan satu atau dua sel telur. Jika satu sel telur maka akan menjadi kembar identik, sementara dua sel telur akan menjadi non identik. Oh gitu toh, biar agak paham saya itu. Oh gimana kalau kita antarin ke dokter pas kita program bayi kembar dulu, mau nggak? Boleh. Ya, adik sama kakak mau ikut nggak? Contohnya mau kemana? Jadi mau ke dokter dulu bapak sama ibu program anak kembar. Oh ya udah, aku main game aja di rumah. Bila mau ikut? Iya, aku ikut. Ya udah, ayo kita berangkat. Ya, ayo mari. Setelah mereka selesai bersiap-siap, mereka pun bergegas untuk menemui Dr. Andes Sukiman yang berkediaman di kota Probolinggo, Jalan Sudirman nomor 79. 15 menit kemudian, mereka pun sampai di kediaman Dr. Andes Sukiman dan langsung menemui beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Oke dok. Duduk. Ada perlu apa aja? Pak izin saya. Oh ini dok, saya mau antarin teman saya nih, katanya mau konsul tentang bayi kembar. Ini kenalin teman saya. Saya Ayo lagi bro. Oh, mau konsul apa ya kira-kira Pak? Kami mau nanya-nanya tentang bayi kembar. Kalau gitu kita bahas organ reproduksi wanita dulu ya. Gimana dong? Organ reproduksi wanita itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu luar dan dalam. Bagian luarnya itu fungsinya sebagai jalan masuknya sperma, dan bagian-bagiannya terdiri dari labia majora, labia minora, uterus, selaput darah, lubang vagina, dan klitoris.
Untuk organ reproduksi bagian dalamnya. Kalau bagian dalamnya itu terdiri dari ovarium, tuba fallopi, cervix, vagina. Walah gitu ya dok. Untuk organ pada wanita gimana dok? Untuk hormon pada wanita diproduksi oleh ovarium, uterus, placenta, hipofisis, dan hipotalamus. Untuk macam-macam hormon ada berapa saja ya dok? Untuk macam-macam hormon beserta fungsinya itu ada 6. Biar lebih jelasnya lagi asisten saya menjelaskan. Saya sih dok. Ayo udah dua. Jelaskan dah. Hormon pada wanita ada 6, yakni diantaranya 1. Ada FSH. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Yang kedua ada testosteron, berperan mengatur libido atau gairah seksual. Ketiga ada estrogen. Estrogen ini berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat kita. Dan yang keempat ada LH yang bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Kemudian ada progesteron. Progesteron ini berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Kemudian yang terakhir ada oksitosin. Hormon oksitosin diproduksi oleh kelenjar hipofisis delta. Ini umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Untuk siklus menstruasinya gimana ya dok? Kalau siklus menstruasinya itu adalah keluarnya darah dari vagina yang terjadi secara alami, dan itu juga menjadi siklus bulanan. Dan wanita juga akan menyiapkan kehamilannya setiap bulan. Siklusnya ada berapa fase ya dok? Siklusnya terbagi menjadi 4 fase, diantaranya fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Oh ya, kenapa kalau cowok bisa menstruasi ya dok? Kalau cowok nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau cowok itu nggak punya janin atau organ reproduksi wanita. Walah gitu ya. Iya. Untuk penjelasan kehamilannya gimana dok? Kalau kehamilan itu adalah proses berkembangnya embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. Untuk waktu fertilisasinya gimana dok? Kalau waktu fertilisasinya tidak diketahui secara pasti, maka itu kita akan menghitung kapan terakhir kali haid. Fertilisasi ini apa ya dok? Kalau fertilisasi itu proses penyatuan dua sel gamet yang terdiri dari sel sperma laki-laki dan sel ovum wanita. Untuk kelahiran bayi kembar gimana ya dok? Kalau itu biar asisten saya menjelaskan. Istri saya WA minta jatah. Ah jatah apaan tuh? Ini loh jatah duit. Oh oke. Setelah itu dokter meninggalkan ruangan dan kemudian asisten pun menjelaskan secara singkat. Untuk kelahiran bayi kembar gimana ya? Untuk kelahiran bayi kembar dapat terjadi karena dua sel telur yang dibuahi oleh dua sel sperma. Namun juga bisa terjadi dari satu sel telur yang dibuahi satu sel sperma yang membelah jadi dua. Oh iya, kenapa kok bisa kembar ya? Malah cewek cowok lagi. Biasanya kan cewek-cewek cowok-cowok. Untuk kelahiran bayi kembar dapat memiliki jenis kelamin yang sama, namun juga bisa berbeda, Dek. Oh iya, kan lo duluan yang keluar. Tapi kok kamu bilang apa? Oh iya kenapa tuh? Di dunia kedokteran sepakat bahwa bayi yang lahir duluan adalah anak, baru kemudian yang lahir berikutnya adalah si adik. Dilihat dari waktu kelahirannya, bayi yang lahir pertama berusia lebih tua dibandingkan bayi yang lahir berikutnya. Lalu di masyarakat netralnya, yang lahir kedua dipanggil seorang bapak dan yang lahir pertama merupakan seorang adik. Oh lah gitu ya. Terima kasih atas penjelasan saya. Ya sama-sama Bu. Terima kasih. Sama-sama Adik. Lalu dokter kembali ke dalam ruangan dan percakapan mereka ternyata telah selesai. Beginilah drama dari kami kelompok 2. Kesimpulannya kami adalah salah satu kondisi yang digunakan untuk menggambarkan periode saat janin berkembang dalam rahim dimulai dari pembuahan sperma oleh zigot dan setelah itu janin tertutup sampai 9 bulan dan akhirnya terbentuklah janin yang sempurna dan kelahiran kembar dapat terjadi saat dua sel telur yang berbeda dibuahi oleh dua sel sperma.
Meski begitu, bayi kembar juga dapat terjadi karena satu sel telur yang dibuahi oleh satu sel sperma membelah diri menjadi dua. Kelahiran kembar bisa memiliki jenis kelamin yang berbeda, tetapi bisa juga sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.